Kita beralih ke DKI Jakarta. Menjelang periode 4 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, satu persatu proyek infrastruktur konektivitas di Jakarta sudah dikerjakan. Salah satu proyek infrastruktur yang menelan anggaran cukup banyak adalah pembangunan underpass Senen Extension di kawasan Senen, Jakarta Pusat dengan total anggaran 121,1 miliar rupiah. Proyek ini mulai dibangun sejak Januari 2020 lalu dan mulai diuji cobakan pada November 2020. Satu tahun mulai dioperasikan, lantas seperti apa nasibnya kini? Dan terkait hal ini, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Pebi. Halo, rekan Dea. Pebi, bisa Anda informasikan seperti apa informasi yang sudah Anda dapatkan? Baik, Dea. Satu persatu proyek infrastruktur konektivitas di Jakarta memang sudah dikerjakan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, salah satu yang sempat menjadi sorotan adalah penataan kawasan Senen yang dilakukan pada awal tahun 2020 lalu dengan dibangunnya underpass Senen Extension dengan total anggaran 121,1 miliar rupiah. Nah, pengerjaan proyek underpass ini dilakukan melalui Dinas Bina Marga mulai dari Januari 2020 yang memang lokasinya sendiri ada di Simpang Senen menuju ke Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Nah, pembangunan underpass ini memang ditujukan untuk mengurai kemacetan di sekitar lokasi serta mendukung kawasan Senen sebagai kawasan TOD atau Transit Oriented Development, begitu dia. Nah, selain itu pembangunan ini juga sekaligus untuk mendukung pergerakan bus Transjakarta yang memang melintasi rute tersebut dan mendukung Kementerian Perhubungan dalam menutup perlintasan kereta api dari arah Cempaka Putih ke arah Simpang Senen. Nah, mengutip data dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta saat awal pembangunan, memang dibuatnya underpass ini sekaligus untuk mengakomodasi pejalan kaki dengan dibangunnya JPO kekinian yang bisa menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya dengan aman, begitu deh ya. Ya, baik. Lalu bisa Anda gambarkan seperti apa fasilitas di sana, mengingat underpass ini ya menelan cukup banyak biaya yang hingga ratusan juta rupiah tadi. Oke, baik. Bisa saya sampaikan bahwa underpass ini dibangun dengan menelan biaya 121,1 miliar rupiah, begitu dia. Nah, kalau kita kembali tentang fasilitas underpass Senen Extension yang dibangun pada 2020 ini, memang underpass ini dibangun sepanjang total 675 meter dengan konsep tropis estetik, begitu. Di mana underpass tersebut dibuat asri dengan adanya aken pot bunga atau planter box warna-warni dengan dinding penutup yang dibuat dari ACP motif Betawi, begitu. Nah, konstruksi utamanya underpass ini juga dibuat dengan scan pile dan di bawah kolong lintas bawahnya itu dibuat tata cahaya yang artistik dengan pemasangan lampu yang dapat berubah warna, begitu. Nah, kalau kita bicara dengan kondisinya sendiri, memang saat ini kondisinya tersebut masih berfungsi dengan cukup baik. Namun memang untuk pencahayaannya sendiri saya masih belum bisa pastikan karena saat saya melakukan liputan masih dalam kondisi siang hari dan belum terlihat cahaya lampu yang menyala, begitu deh. Nah, pembangunan ini juga sekaligus dilakukan dengan dibangunnya jembatan penyeberangan orang yang berdesain artistik, begitu. Selain dibuat modern, JPO ini juga dibuat ramah disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas berupa CCTV dan juga lift di dalamnya. Nah, untuk JPO yang ada di kawasan Pasar Senen ini dibuat modern dengan corak tut piano, begitu. Nah, sementara untuk JPL Atrium dibuat dengan corak Betawi. Nah, saat saya melakukan liputan hari ini deh ya, kita menelisik lagi nih seperti apa sih nasibnya di 1 tahun beroperasinya kawasan Senen usai ditata ulang ini. Memang untuk JPO tersebut keduanya juga sama-sama masih berfungsi dengan baik, begitu. Di mana untuk JPO Pasar Senen masih memiliki fasilitas yang cukup baik seperti lift yang masih berfungsi serta AC, begitu, pada bagian dalam lift yang masih berfungsi cukup baik. Namun untuk JPO di Atrium tadi saya juga sudah melihat bahwa kondisi liftnya
tidak bisa digunakan begitu deh ya. Ya, lalu setelah hampir 1 tahun ini ya underpass ini sudah dioperasikan, apakah ini menurut pantauan Anda sudah cukup efektif menangani kemacetan di kawasan Subang Senen? Ya memang kalau saya bicara pantauan saya hari ini begitu, kawasan Simpang Senen sendiri terpantau cukup lancar dan tidak terlihat adanya kemacetan begitu. Menurut wawancara saya kepada sejumlah warga pun juga memang beberapa warga menilai bahwa hadirnya underpass di Simpang Senen ini memang cukup membantu para pengendara yang melintas sehingga tak perlu lagi melewati simpang lampu merah Senen. Begitupun juga dengan pembangunan JPO artistik yang ada di kawasan ini. Nah, tadi saya juga sempat mewawancarai salah satu pengamat perkotaan begitu. Menurut mengutip pernyataan dari pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, memang pembangunan infrastruktur ini dinilai cukup baik untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang ramah warga dan ramah pejalan kaki begitu dia. Akan tetapi menurutnya hal ini tidak dibarengi dengan pemanfaatan yang maksimal. Jadi meskipun infrastrukturnya sudah dibangun dengan cukup baik oleh pemerintah daerah dengan sedemikian rupa, namun masih banyak warga Jakarta yang dinilai kurang tertarik atau mungkin masih enggan untuk berjalan kaki. Nah, hal ini yang kemudian dinilai menjadi PR besar atau menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah daerah khususnya dalam kembali membangkitkan semangat warga Jakarta untuk menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki begitu deh ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Febi Adeliana untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.